Kita beralih ke informasi emiten pemirsa di mana PT Nusa Tbk atau Elsa memastikan akan membagikan dividen sebesar Rp39,11 per saham, di mana nilai ini meningkat signifikan 42% dibandingkan dengan dividen tahun sebelumnya. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, PT Nusa Tbk atau dengan kode saham Elsa memutuskan dividen tunai sebesar Rp285,47 miliar atau setara 40% dari laba bersih tahun buku 2024. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RPST tahun buku 2024 di Kamis. Dengan keputusan tersebut, perseroan bakal membagikan dividen per saham sebesar Rp39,11, meningkat signifikan 42% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Corporate Sekretari PT Nusa Tbk Frida Litwina mengatakan, peningkatan ini merupakan bentuk apresiasi perusahaan atas kepercayaan dan dukungan seluruh pemegang saham, serta mencerminkan kinerja keuangan perseroan yang solid di sepanjang tahun 2024. Peningkatan kinerja didorong pertumbuhan pendapatan sebesar 7% year on year menjadi Rp13,39 triliun, serta efisiensi operasional yang berhasil mengangkat margin EBITDA menjadi 10,9%. Peningkatan dividen ini juga menjadi sinyal optimisme perseroan terhadap prospek usaha jangka panjang dan komitmen untuk terus menciptakan nilai tambah bagi seluruh mangkuk kepentingan. Dengan kondisi yang kuat, perseroan optimis menatap tahun 2025 sebagai momentum akselerasi pertumbuhan yang lebih agresif. Perseroan akan terus mendorong inovasi layanan, memperkuat kapabilitas bisnis, dan menjadi mitra strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional. Berbagai sumber untuk IDX News. Di tengah rencana pembagian dividen tahun buku 2024, saham Elsa secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini lebih cenderung mengalami penguatan meskipun di beberapa menit jelang penutupan penguatan lebih ke arah terbatas. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat posisi pergerakan secara teknikal saham Elsa di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, ditutup di level perdagangan hari sebelumnya di 22 Mei di 478, pembukaan sesi pertama menguat ke 480 dan beberapa menit pasca pembukaan melesat ke 498 dan tampaknya ini merupakan level intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Pasca menyentuh level 498 di penutupan sesi pertama siang tadi, penguatan lebih ke arah terbatas di 486, pembukaan sesi kedua melanjutkan penguatan ke 488. Sementara posisi saat ini menguat di 1,26%, kembali terpangkas penguatan dan bergerak di level Rp484 per saham, 468 intraday hari ini. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat pergerakan saham Elsa dalam beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan grafis selanjutnya di layar televisi Anda pemirsa. Di perdagangan awal Desember, Elsa masih diperdagangkan di level 442, Januari di kisaran 438 di awal Januari. Di 3 Februari menguat ke 458, namun di Maret dan April saham Elsa lebih cenderung tertekan, bahkan sudah bergerak di level 300-an, 374. Kemudian Mei ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan hingga menyentuh di level 500-an pemirsa. Namun di perdagangan pertengahan dan perdagangan hari ini saham Elsa lebih cenderung tertekan, namun masih bertahan di atas level 400-an. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat posisi dari valuasi untuk saham Elsa dengan beberapa indikator yang ada. Dari posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran 4,75 kali, PSR-nya di 0,24 kali, PBV-nya masih di bawah 1 kali, tepatnya di 0,70 kali. Sementara PCFR berada di kisaran 3,13 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.